Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Nur Rahman, NRK 5025231057. Nah, di sini tuh saya akan mendemokan revisi dari praktikum yang pertama. Kan saya merupakan asistensi dari Mas Ricardo atau Mas Kakak. Nah, jadi langsung aja soal yang pertama, yaitu Kowalski seorang kasir. Nah, dari deskripsinya di sini intinya yaitu, nah, tugas Kowalski itu cukup mudah, yaitu cukup mencatat saja menu makanan yang dipesan orang-orang. Jumlah orang pada hari itu adalah Q orang. Pak Hashim menitipkan satu tugas lagi untuk Kowalski, yaitu mencatat menu nomor berapa yang paling laris pada saat itu. Nah, jika terdapat lebih dari satu menu yang paling laris, maka cukup laporkan menu dengan nomor yang lebih besar. Nah, jadi intinya tuh di sini inti dari soalnya. Nah, langsung aja seperti biasa ada constraint, yaitu key atau jumlah orang, yaitu dari 1 sampai kurang dari 10 pangkat 5, dan n yaitu lebih dari 1 sampai dengan kurang dari 10 pangkat 4. Nah, format inputnya pertama tuh berisi bilangan bulat key, lalu yang kedua yaitu baris berikutnya berisi key nomor menu yang dipesan pembeli. Intinya nomor menu berapa sih yang dipesan. Lalu format outputnya yaitu satu baris bilangan bulat berupa nomor menu yang paling laris sesuai dengan ketentuan soal. Contohnya gini. Contohnya ada 10 orang. Orang pertama pesan nomor 6, orang kedua nomor 3, orang ketiga nomor 5, orang keempat nomor 6, dan seterusnya. Nah, terus outputnya 9. Kenapa di sini bisa 9? Karena 9 ini dipesan 2 kali, jadi dia paling banyak. Tapi di sini juga ada 6. 6 juga 2 kali. Nah, oleh karena itu dia sama, maka dipilihlah angka yang paling besar. Contohnya di sini 9. Langsung aja ke contoh, langsung ke source code-nya. Seperti biasa yaitu using include dan juga integer main. Nah, pertama di sini saya mendeklarasikan vektor dan juga ini variabel integer key. Nah, di sini saya vektor bilangan yang ukurannya 10.001, yaitu biar bisa menampung indeks 10 pangkat 4 ini. Nah, terus di sini seperti biasa kita input key-nya dulu, berapa sih jumlah orangnya. Setelah itu kita inputkan satu persatu menu berapa yang dipesan oleh pembeli. Nah, salah satu inti dari kodenya yaitu di sini, di mana di sini kita akan memasukkan, misalkan di sini ada angka 6 ya. Nah, maka di sini bilangan dengan indeks ke-6 itu akan berisi angka 1 atau plus alias ditambah 1. Yang tadinya 0 kan ditambah 1 jadi 1 ya. Nah, terus 3 dimasukin juga, pas di angka 3 dia akan plus 1 juga. Nah, terus di sini ada angka 6, berarti di 6 ini di indeks ke-6 dari array atau vektor bilangan ke-6 ini akan ada jumlahnya 2. Di 9 juga sama, ada 2 juga. Nah, lanjut, setelah kita berhasil menginputkan jumlah dari setiap nomor menu yang dipesan ke dalam vektor atau array bilangan ini, kita cek di sini. Kita cek bilangan terbesarnya yang mana sih? Atau array indeks keberapa yang paling banyak dipesan. Di sini saya membuat integer hasil untuk menampung nilai array nanti, untuk menampung nilai indeksnya nanti. Dan di sini max itu untuk menentukan seberapa besar atau menampung nilai max sementara gitu ya kan. Di sini saya looping sejumlah ukuran vektor ini. Lalu di sini jika ada isi dari indeks bilangan yang ke ini lebih besar daripada max yang sementara ini, maka max-nya ini, max sementara ini akan diisi dengan isi dari bilangan ke i ini. Lalu di sini juga hasil sama dengan i, alias hasil ini sama dengan indeks yang paling banyak keluarnya. Contoh di sini indeks ke-9 kan keluar 2 kali ya. Ke-6 juga keluar 2 kali. Cuma yang ke-9 kan lebih besar angkanya. Nah, jadi di sini dia i ini akan mengembalikan nilai 9 ini hingga akhir nanti. Setelah itu tinggal tampilkan aja hasilnya. Nah, lalu untuk contohnya kita coba aja. Kita run code-nya.
Atau kalau pakai CPH juga bisa di sini. Contohnya di sini kita punya 10 pengunjung atau pembeli, di mana pertama tuh 6, 3, 5, 6, 9, 9, 2, 1, 8, 7. Kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sudah benar. Enter. Nah, dia akan mengeluarkan angka 9 karena angka 9 ini dipesan 2 kali dan juga angka terbesar. Lalu untuk nomor 2, di sini tuh sebenarnya gampang. Intinya yaitu ada di sini. Ketika Alex sibuk menumpuk, tiba-tiba seorang ahli matematika, sepuh X, muncul dan memberikan tantangan kepada Alex. Intinya sepuh X ini memberi instruksi kepada Alex untuk membagi tumpukan buku menjadi 2 stak baru dengan cara yang unik. Contohnya di sini. Di sini kan ada tumpukan buku atau stak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu dia dibagi 2 jadi 3, 2, 1 dan juga 6, 5, 4. Jadi cara yang uniknya pertama dibagi 2, terus yang kedua kita apa sih tampilkannya dari belakang sini. Nah, jadi contoh format masukannya langsung aja kita ke contoh input output atau constraint dulu deh. Constraint-nya seperti ini. N itu lebih besar sama dengan 2 kurang dari sama dengan 100 dan M juga lebih besar sama dengan 1 kurang dari 10 pangkat 5. Ini tuh banyaknya isinya stuck dan selalu jumlahnya genap. Di sini selalu berjumlah genap karena biar bisa dibagi 2 begini. Contohnya di sini ada 6 tumpukan buku 1 sampai 6. Nah, maka yang keluar yaitu 321 dan juga 654. Contohnya di sini ada 10 tumpukan buku. Di mana bukunya itu 8, 2, 3, 9, 3, terus 7, terus 2, 5, 4, 6. Lalu dibagi 2 jadi begini. Dan di sini kita harus menggunakan stack. Kalau tidak pakai stack maka dianggap WA atau wrong answer. Langsung aja kita ke soal nomor 2. Nah, jadi di sini solusinya yaitu pertama saya membuat 2 buah stack. Yang pertama bilangan pertama, yang kedua bilangan kedua. Nah, terus di sini saya langsung apa sih ngambil inputan key dulu. Nah, terus di mana perulangan pertama ini dia akan mengambil setengah nilai dari input dari jumlahnya ini. Contoh 6, setengahnya 3 kan. 1, 2, 3. Nah, di sini tuh masuk ke stack bilangan 1. Nah, di sini juga masuk ke stack bilangan 2. Jadi kita dapat nih setengah-setengah. Setelah itu tinggal kita tampilin dari kanan ke kiri. Caranya kita pakai perulangan selama stacknya ini tidak kosong, maka dia akan mengambil nilai paling atas, contohnya di sini 3, 2, 1, dan juga bilangan 1 dot pop. Artinya stack yang paling atas dihapus. Atau yang paling atas ini kita ambil nilainya. Kita keluarkan lah ibaratnya. Seperti itu juga yang untuk bilangan kedua, sehingga akan menghasilkan 3, 2, 1 dan juga 6, 5, 4. Nah, contohnya di situ seperti di CPH ini, kalau kita jalankan, sudah betul semua, di mana ada 6 tumpukan buku seperti ini, maka akan keluarnya seperti ini. Contohnya kita jalankan juga di sini. Contohnya kalau kita clear dulu deh, biar rapi. Nah, di sini contohnya kita punya 6 tumpukan buku, 1, 2, 3, 4, 5, 6, enter. Nah, maka tumpukannya akan berubah menjadi 3, 2, 1, 6, 5, 4. Begitupun kalau yang 10, 8, 2, 3, 9, 3, 7, 2, 5, 4, 6. Maka akan menjadi seperti ini. Ya, untuk nomor 1 dan 2 seperti itu. Saya aceknya di nomor 1 dan nomor 2. Nomor 3 tidak acek. Karena nomor 3 ini sebenarnya saya sudah berhasil. Intinya kan nomor 3 nih, langsung aja masuk dan keluaran ya. Ini di sini kan ada angka 100, 50, 40 dan juga ada kata-katanya. Intinya kita harus ngeluarin yang pertama yaitu sesuai urutan angka ini. Karena 100 paling besar maka 100
keluarannya paling atas kata-katanya. Tapi kalau ada kata seru-seruan, dia dihapus. Jadi di sini langsung kerja PR strukdat aja. Karena di sini ada kata seru-seruan, jadi dia dihilangin. Nah, di sini juga ada aku mau seru-seruan juga dihilangin. Nah, tapi masalahnya di sini 40 kan ada dua ya, belajar untuk ETS strukdat dan juga beli makanan kucing di toko sebelah. Nah, di sini tuh kita harus ngukur yang namanya leksikografis descending. Contohnya di sini main game secara leksikografis lebih kecil dibandingkan minum air. Dan di sini juga dimana beli makanan dan juga belajar ini urutannya leksikografisnya seperti ini. Jadi beli makanan dulu baru belajar ETS untuk ETS. Nah, di sini tuh saya sudah berhasil gimana ya? Di sini tuh saya sudah berhasil untuk mengurutkan ini dan juga sudah berhasil untuk ngilangin kata seru-seruan dengan fine di sini. Tapi yang jadi masalah adalah leksikografisnya ini saya belum buat leksikografisnya. Oke. Jadi untuk demo ini cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.